1 menit lewat dari jam 5 sore dari Usmar Ismail Hall Kuningan. Di sini nanti malam akan diadakan special show dari Danny Beller, yaitu Danny Blues ya. Ini masih jam segini belum ada orang sih kecuali kru. Jadi buat penonton sebenarnya sudah bisa datang kalau mau mulai menukarkan tiket. Di barisan belakang mau cari makan, di sini ada booth, cari minum ada booth, cari baju ada juga booth fisikal, bisa dipilih-pilih lah. Terus di dalam sih kegiatannya sekarang masih cek sound, lagi GR juga sih sebagai tahap akhir sebelum nanti malam show-nya dijalankan. Sebenarnya agak menegangkan ya ini karena nanti malam tuh di lapangan hoki di belakang banget akan ada konser seringai. Waduh, itu kurang sangar apa ini, pembahasan tentang kehidupan sebagai bapak-bapak diadukan dengan anak punk mosing ya, anak metal mosing, gimana coba. Ya kita berdoa saja supaya distorsi gitar Ricky Sihaan tidak menembus kuping penonton. Status sebagai suami dan ayah kerap menjadi titik awal pendewasaan seorang komika. Dari awalnya bicara tentang hal-hal di sekitar, jadi lebih dalam melihat ke dalam dirinya. Tidak jarang juga menunjukkan kerapuhan yang mungkin enggan disampaikan di luar panggung. Karena ngeluh doang kalau nggak ada lucunya, agak sayang sih. Dengan modal sepasang kaki yang sudah lebih kuat pasca Beller di Kari, Danny Beller pun hadir untuk menunjukkan perubahan keduanya setelah Beller Volution. Show ketiga yang bertajuk Danny Blues adalah wujud nyatanya. Di sini, Danny membawa opini personal tentang kondisi baby blues yang menurutnya tidak cuma dialami oleh kaum ibu, namun juga para ayah. Topik yang sudah bergerak jauh ke depan dari kiprah awalnya dengan persona anak pesantren di Suci 7 Kompas TV. Di sebelah saya ini adalah ruangan untuk pemegang tiket spesial blues. Ada Comika Lounge namanya. Pemegang tiket kategori ini dia mendapatkan sebuah privilege untuk bisa nongkrong bareng Bang Danny Beller sebelum acara. Ini agak berbeda dengan Comika Lounge biasanya ya. Kalau setahu saya sih Comika Lounge itu nongkrong bareng komikanya setelah show. Tapi untuk Danny Blues ini sebelum show. Mungkin karena show-nya ini berkaitan dengan kehidupan sebagai bapak-bapak. Jadi kalau pasca show kepinginnya pulang aja ketemu anak, ketemu istri gitu. Gak usah nongkrong lagi. Energi nongkrongnya dihabisin di sini. Tapi respect juga untuk Bang Danny Beller sih. Padahal nanti mau melawak di atas panggung tapi dia melawak dulu depan orang-orang. Jadi keren. Please welcome Danny Beller. Jadi, seberapa pecahkah Danny Blues? Danny Blues digelar di Usmar Ismail Hall pada Sabtu 30 November 2024. Seolah balas dendam setelah jadi korban pandemi yang berujung penonton sepi di Beller Volution, Danny Blues mendapat sambutan yang berbeda 180 derajat. Kali ini tiketnya sold out. Namun ada tantangan lain karena Danny Blues diadakan berbarengan dengan konser peringatan 20 tahun Seringai yang diadakan di lapangan hoki Plaza Festival. Notabene hanya selemparan batu dari venue. Danny dan para opener pun harus memastikan perhatian penonton tidak teralihkan pada peki bertenaga Arian 13. Kalau sampai suara konser di luar masuk ke ruangan, bisa-bisa penonton yang sudah milih Danny jadi berganti milih Tia. Au. Rangkaian awal di setlist Danny Blues merupakan beat-beat yang sudah penulis tonton saat Danny numpang berlatih di warming up kontras. Kesan saat itu adalah tawanya teramat padat. Hal ini bisa dikonfirmasi karena Abdur Arsyad sendiri sempat bingung karena harus melatih setlist kontrasnya setelah penampilan sepecah itu. Hasil di hari pertunjukan pun tak jauh beda. Dengan penonton yang lebih banyak, gulungan tawanya bahkan makin terasa. Keluhan soal banyaknya saingan hiburan di Jakarta yang membuatnya baru sekarang mengadakan show dan sederet pengakuan sebagai orang nggak enakan menempatkan Danny pada posisi inferior. Penonton pun makin leluasa saja menertawakan orang Sunda yang sedang minder dan sungganan itu. Sebab siapa sangka kalau nggak enakan adalah sifat yang mengantarkan Danny pada keresahan utama pertunjukan ini. Danny mulai memperkenalkan lingkup personalnya pada penonton lewat sejumlah keresahan dari ranah rumah tangga. Istri yang begitu melindungi Danny dari ancaman somasi maupun pidana hingga bertindak seperti Menteri Penerangan Harmoko dalam menyunting materinya. Kemudian ia juga membahas fase tinggal di rumah mertua yang membuat Danny tidak bisa jadi diri sendiri, sampai masalah yang dijumpai dari masa kehamilan hingga persalinan sang istri. Di bagian ini perlahan kita diperkenalkan dengan konsep baby blues pada suami yang dirasakan oleh Danny. Perasaan yang muncul bersamaan dengan lahirnya sang buah hati, bahwa rasa gundahnya akan ia rasakan sejak oek pertama hingga saat anaknya dewasa nanti. Dengan topik tentang kehidupan domestik dari sudut pandang ayah, perihal parenting tentu tidak bisa luput untuk dikomentari. Danny mendedikasikan satu part khusus untuk menguliti sejumlah literatur pendukung parenting yang menurutnya justru bikin hidup makin rumit. Presentasinya pun cukup unik, yakni lewat buku-buku raksasa yang bergantung di langit-langit sebagai gimmick. Buku-buku tersebutlah yang Danny kritisi judulnya satu persatu. Literally ngejudge buku dari covernya sih.
Dari Danny Blues, penulis mendapati bahwa Danny Belair adalah komika yang efektif dalam merangkai beat. Tidak ada kalimat yang mubazir. Semua memiliki kontribusi terhadap punchline-nya. Pun ia sangat teliti dalam memilah diksi. Pilihan katanya tidak melulu aneh tapi efektif untuk menjadi opsi patahan. Salah satu pendekatan punchline yang cukup menarik adalah ketika Danny membreakdown satu kata ke dalam kalimat yang sebenarnya punya makna setara, tapi bisa terasa menggelitik karena kejeliannya dalam memilih kata. Misal, saat ia memasangkan kata pare dengan doyan lalap. Pola serupa muncul cukup sering dengan varian yang berbeda, baik berwujud sinonim, antonim maupun homofon. Keseluruhan set pun terasa utuh. Antar beat dijahit begitu rapi dengan tema yang sesuai satu sama lainnya. Tidak ada beat yang ujuk-ujuk muncul dengan tema melenceng dari nuansa Danny Blues. Satu-satunya momen off, sayangnya, datang dari beat closing. Danny menutup dengan beat yang dari desibel tawanya tak terdengar seperti beat pamungkas. Tetap lucu sih, namun agak sayang aja karena beat tersebut bahkan bukan yang terkuat malam itu. Ada harapan dari saya bahwa Danny akan menutup dengan beat yang berfungsi sebagai konklusi dari rangkaian curhatan seputar fatherhood. 8 menit lepas dari pukul 10 malam baru saja selesai Danny Blues special show ketiga dari Bang Danny Belair ya. Waduh, menyenangkan sekali. Sejujurnya menonton setlist Danny Blues kali ini tuh terasa memuaskan. Saking puasnya tuh sampai kurang gitu. Ketika beliau closing, saya tuh nggak expect kalau itu adalah beat terakhir. Kayak, aduh, kayaknya kalau dipanjangin lagi sepertinya saya masih mau denger sih. Dan penonton pun mungkin berpikiran hal yang sama. Tadi malam diawali dengan penampilan 3 orang opener dari Bu Nyonyo Erma, siswa dari Pecahkan, terus ada Gilang Cakti, Rising Star dari Stand Up Indo Bogor, dan terakhir ada Bonar Manalu yang paling jago storytelling sebelum akhirnya Bang Danny Belair yang menyampaikan keresahan-keresahannya sebagai seorang bapak. Jadi kalau diibaratkan ini ya sebuah naskah, ya nggak diibaratkan sih karena memang naskah. Ini naskahnya tuh terasa eskalasinya itu ada gitu. Jadi mulai pembahasan yang sangat general hingga pembahasan yang akhirnya sangat personal ke dalam diri Bang Danny Belair sebagai seorang bapak yang mengalami Danny Blues. Itu seperti semacam baby blues tapi untuk bapak. Pertama, Danny Blues adalah sebuah argumen yang menarik banget dari Danny Belair bahwa ketika anak tuh bukan cuma maminya doang yang baby blues, dadinya juga, dalam hal ini dadinya adalah Danny. Dan dia ngegambarin bahwa Daddy Blues itu seumur hidup karena resahnya, stresnya ya seumur hidup. Itu argumen yang menarik, tapi secara pertunjukan lucu banget, rapi banget. Dan joke favorit saya dari Danny Belair terdokumentasi di situ yaitu Sofa L, lucu banget itu. Terakhir kali ada komika punya gimmick buku tergantung, itu juga itu di Teater Besar Jakarta, tapi spesial saya, Mesake Bangsaku ada. Cuman bedanya kalau saya tuh buku-buku saya tuh terkesan pretentious gitu. Nggak jelas gitu, pohon ilmu. Tapi kalau Danny Belair itu emang konsep dan berani ya. Danny Belair itu kan bukan sesuatu yang secara teknis lazim gitu, jadi nggak pernah ada yang kayak gitu. Semakin tidak lazim, semakin beresiko. Tapi untungnya karena dia pemain ya, jadi dilucu-lucuin aja semuanya, diaminin. Karena dia pemain, Danny Belair pemain. Kesannya, yang pertama pasti happy banget. Yang kedua menikmati banget dari awal sampai akhir dan gak ngebosanin sama sekali. Udah gitu juga kayak mikir gitu loh, pas nonton mikir kok bisa sih sekeren ini gitu. Pokoknya keren banget deh Bang Belair. Tapi yang menurut aku paling menarik itu adalah beat yang dia rumahnya itu ada di 3 lokasi gitu loh, deketan sama 3 lokasi. Kayak gitu. Lingkungan rumahnya sama pas dia debat sama istrinya itu the best. Ya, saya Nuri dari lapangan. Teman-teman, saya baru saja menyaksikan show Danny Belair yang bertajuk Danny Blues. Dan itu sesuai sekali dengan materinya, yaitu tentang parenting dia sebagai seorang ayah. Dan sumpah itu bagus banget show dia. Dari awal openernya juga pecah semua. Dan materinya Bang Belair juga bagus banget. Penulis seperti biasa, penulisannya sangat rapi. Dan klimaksnya di belakang juga, wah pokoknya dari awal sampai akhir tuh bagus banget deh. Nggak bisa berkata-kata lagi, pokoknya 100 buat Bang Danny Belair. Beat favorit itu terakhir yang tentang yang pas buku-buku. Boleh nggak sih spoiler? Boleh ya? Pokoknya ada buku-buku gitulah, buku-buku parenting itu bagus banget sih. Sumpah kayaknya banyak sih yang memorable, sampai gue tuh bingung nyebutin satu karena saking banyaknya gitu. Tapi itu salah satu yang paling
best sih pas buku-buku itu. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan sesuai ekspektasi saya. Walaupun menjelang hari ini 30 November ini banyak sekali peliknya lika-liku bagaimana materi yang cocok dibawain di Usmar setelah open mic sebelumnya, apa yang harus diubah itu cukup menyita perhatian juga. Tapi setelah saya tampil membawakan materi semua yang sudah direncanakan, alhamdulillah terselenggara dengan baik. Saya puas, mudah-mudahan penontonnya juga merasa puas. Yang ada di list mungkin ada yang ke-skip ya 1-2 mah gitu. Cuman itu bukan yang mayor gitu. Agak sebenarnya closingnya tuh harusnya ditutup tadi gitu. Tapi ada tambahan yang bikin saya udahlah harus keluar aja. Karena ini juga ngerasa bahwa udahlah ini show gua gitu. Jadi bodo amat sama closing harus pecah atau gimana gitu. Itu aja sih yang dirasain. Itu dilatih hari ini JR. Hasilnya sesuai ekspektasi saya, walaupun ada beberapa part yang seharusnya bisa lebih dari ini. Cuman karena saya tahu bagaimana proses masangnya, ini udah gokil banget sih tim Comika Event dan rekan-rekannya melakukan ini cukup pas. Terima kasih. Biarinlah, tuh sudah ada elemen lain yang bikin penonton tuh ingatnya ini dibanding closing gitu. Ini suara belakang. Nah, suara belakang banyak yang ini ya, ngeluh juga ya. Kalau di pojok sini kerasa banget. Nah, belakang situ takutnya nggak ngerasa. Saya tuh mau bahas tadinya belakang ada seringai, tapi karena ini kebutuhannya buat digital download, agak tidak dilihat juga. Terus yang kedua, takutnya yang belakang tidak merasa hal yang sama. Iya, memang. Kalau di tengah nggak terlalu sih. Nah itu, makanya saya lebih milih cuek, masuk aja. Nah, saya concern ke Bang Dani ya. Itu keganggu apa enggak? Saya dari awal dikasih kabar bahwa tanggal 30 di lapangan hoki ada seringai, udah deg-degan. Tapi balik lagi, itu kan sesuatu yang nggak bisa kontrol. Terus saya tadi ngerasa getarannya juga tidak terlalu mengganggu sebegitunya gitu. Betul. Maksudnya saya bisa tetap ngomong walaupun ada ambience masuk, cuman power saya dinaikin lagi, penonton juga ngerasa lebih jelas tuh. Lebih jelas ini dibanding nontonnya enak. Nontonnya enak. Serius. Gimana materi? Apa tuh? Gimana? Iya, testimoninya. Kalau saya dari penampilan hari ini. Saya sih happy karena berasa nggak kelihatan dijahitnya. Terus saya yang suka dari Bang Dani itu kalimatnya semua efektif gitu. Nggak ada kalimat yang keluar sia-sia. tanpa ada fungsinya semuanya. Apa? Aduh, kalau misalnya apa tuh nggak bisa disebut satu ya, karena kayaknya itu polanya kayak gitu, tapi selalu dasarnya satu kalimat premis tuh terus udah setupan rasanya tuh kayak gitu. Oke. Atau ada keluhan pernah dengar materi sebelumnya terus dibawain lagi tuh? Oh enggak ada. Jadi menikmati aja. Nice. Makasih. Ya, sama-sama. Di luar ketiba-tibaan dari sisi closing, Dani Blues merupakan salah satu pertunjukan yang terasa fulfilling, menyuntikkan kebahagiaan dari sederet keluhan yang disampaikan. Konklusi yang alpa dari beat closing tergantikan dengan epilog dari Dani, mengisahkan tumbuhnya rasa percaya sang istri lambat laun kepadanya. Cukup untuk menjelaskan bahwa rumah tangga tak selalu biru, merah jambunya juga tetap ada kok. Oke, kasih persembahan terakhir untuk semua yang udah hadir. Terima kasih guys.